Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Syamarwati. Di sini saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar psikologi, di mana materi yang akan saya bawakan yaitu tentang kepribadian. Asal kata persona yaitu dari bahasa Grek atau Yunani yang berarti topeng. Definisi kepribadian menurut Atkinson yaitu segala bentuk pola pikiran, emosi, dan perilaku yang berbeda dan merupakan karakteristik yang menentukan gaya personal individu dan mempengaruhi interaksinya dengan lingkungan. Yang kedua, menurut Witherington, menggambarkan kepribadian sebagai keseluruhan tingkah laku seseorang yang diintegrasikan sebagaimana yang nampak pada orang lain. Manusia unik dan kompleks. Unik, terdapat perbedaan individual antar manusia dengan makhluk yang lain. Kompleks, melibatkan berbagai aspek yaitu kognitif, afektif, psikomotor, dan sosial. Kepribadian. Faktor-faktor penentu kepribadian itu ada faktornya tuh, ada keturunan, lingkungan, dan situasi. Karakteristik dari kepribadian. Yang pertama, karakteristik kepribadian menggambarkan perbedaan individu. Yang kedua, kepribadian menunjukkan konsistensi dan berlangsung lama. Yang ketiga, kepribadian dapat berubah. Batas-batas kepribadian menurut Allport. Watak dan kepribadian adalah sama tapi dapat berbeda. Watak digunakan untuk memberikan penilaian terhadap perangai atau perbuatan manusia. Kepribadian lebih cenderung memberikan gambaran apa adanya. Batasan kepribadian menurut Allport dapat diterangkan. Organisasi dinamis, psiko dan fisik, menentukan determin karakteristik dalam perilaku dan berpikir. Kesimpulan dari kepribadian memiliki keunikan atau kekhasan yang berbeda antara individu satu dengan lain. Individu memiliki style atau gaya untuk berpikir dan berperilaku yang konsisten dalam menghadapi lingkungan yang berbeda-beda. Kepribadian memiliki fungsi adaptasi, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Kepribadian dan temperamen. Kepribadian itu pola-pola perilaku yang dimiliki subjek diperoleh dari faktor pembawaan dan lingkungan. Temperamen adalah gejala karakteristik dari pola sifat emosi individu, termasuk mudah tidaknya kena rangsangan, kekuatan, serta kecepatan bereaksi, intensitas, kekuatan gejala yang berupa berasal dari keturunan. Pembentukan kepribadian itu ada dua, yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu ada faktor herediter, itu pembawaan yang diperoleh dari orang tuanya. Dapat diubah melalui pelatihan. Yang selanjutnya ada faktor eksternal, itu fisik, pengalaman pada usia dini, pengaruh kebudayaan, nama dan pemilihan cap pada anak. Tipe kepribadian ekstrovert itu mudah terbuka, introvert
yaitu segalanya ditanggapi sesuai dengan keadaan dirinya, malu terhadap masyarakat. Ambivert, tipe ini bersifat realistis atau objektif, tapi kadang-kadang bersifat subjektif, tidak dapat digolongkan ekstrovert dan introvert. Pengukuran kepribadian itu ada Lavater dibagi menjadi fisionomi, para ilmiahnya cirologi, palmistry, astrologi, grafologi, frenologi, onicologi. Nilai kepribadian bersifat prailmiah. Pemahaman tingkah laku berdasarkan keyakinan dan kepercayaan yang muncul dari pengalaman dialami menurut Surya Brata. Yang pertama, cirologi, gurau tangan. Yang kedua, astrologi, ilmu pertimbangan. Grafologi, ilmu tentang tulisan tangan. Fisiognomi atau ilmu tentang wajah. Phrenologi, ilmu tentang tengkorak. Onicologi, ilmu tentang buku. Yang ada psikologi itu dasar pemikiran atau kegerakan pada diri setiap orang berbeda-beda, asumsinya berkaitan dengan sifat orang tersebut. Astrologi adalah ilmu perbintangan. Ini akan cenderung tingkah laku manusia berdasarkan posisi manusia terhadap benda-benda kosmis atau angkasa pada saat dilahirkan. Itu bisa dibilang zodiak. Grafologi atau ilmu tentang tulisan tangan. Fisiognomi atau ilmu tentang wajah. Yang kelima ada phrenologi, ilmu tengkorak. Kepribadian seseorang berdasarkan dengan kuku-kukunya, yaitu onicologi. Penilaian kepribadian semi ilmiah. Itu ada tipologi, asumsi, jasmani atau fisik seseorang. Tipologi konstitusi fisik ada 4, yaitu tipologi Hippocrates dan Galenus. Yang kedua ada tipologi Kretschmer, yang ketiga ada tipologi Sigaud, yang keempat ada tipologi Sheldon. Tipologi berdasarkan kebudayaan dan Sprenger. Tipologi Hippocrates Calneus itu ada Hippocrates, Galilus. Ada pun 4 macam tipe manusia di atas: tipe sanguinis, tipe phlegmatis, tipe kloris, dan tipe melankolis. Yang selanjutnya ada tipologi Kretschmer. Tipologi berdasarkan ini ada 4, sedangkan tipologi berdasarkan sisi fisik ada 2. Tipe Pygnis, tipe Asthenis atau leptosom, tipe atletis, tipe dysplastis, tipe cyanoid. Yang tergolong tipe cyanoid ini ada tipe muskular, tipe respiration, tipe digestif, tipe cerebral. Tipologi Sheldon. Ini ada contoh-contoh dari beberapa tipe-tipe itu tadi. Tipologi berdasarkan kebudayaan atau Sprenger. Menurut Sprenger, manusia dibedakan atas 6 nilai kebudayaan, yaitu manusia, ekonomi, politik, sosial, pengetahuan, dan agama. Penilaian kepribadian secara ilmiah, subjektif dan objektif. Ini ada tes objektif tuh, contohnya inventory skala,
wawancara itu ada interview, halo efek, mengukur dan menilai perilaku, observasi langsung, checklist, menghitung frekuensi, durasi, dan intensitas perilaku, tes di internet, paradigma teori kepribadian, paradigma biologis, paradigma psikodinamik, behavioristik, kognitif, fenomenologis, trait, sosiokognitif, dan timur. Ini ada penjelasan-penjelasan mengenai paradigma biologis, paradigma psikodinamika, paradigma behaviorisme, paradigma kognitif, paradigma fenomenologis, di bawahnya ada foto-foto dari beberapa tokoh-tokoh paradigma, trait, dan faktor, paradigma sosiokognitif, paradigma budaya timur. Seperti ada gambar tersebut, ada budaya-budaya di setiap daerah, atau maksudnya di setiap negara itu ada berbeda-beda. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi kepribadian. Bila ada yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.